Halo sahabat-sahabat para pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan HS Channel pada sesi melaporkan hasil pengamatan dari webnya davi.net yang melaporkan posisi para paslon di raihan suara ya. Oke, sebelum ke sana, semoga sahabat-sahabat yang non-muslim juga diberikan kesehatan ya di sana. Sehat yang manfaat, yang melimpah juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita teruskan, kami Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para saksi tangguh, baik itu saksi dari relawan maupun dari partai pendukung, saksi-saksi yang luar biasa militan. Kami sangat menghargai sekali pengorbanan dan perjuangan yang sudah selama ini membersamai kami dalam mengawal dan dalam mengamankan dan mengawalkan suara. Amin. Luar biasa karena memang kondisi yang dialami oleh para saksi di daerah, tentu saya juga pernah mengalaminya, bagaimana mengawal suara mulai dari tingkat PPS sampai PPK, lalu ke PPD, baik PPD tingkat 1, tingkat 2 maupun PPD tingkat 1. Luar biasa, butuh sebuah fisik yang mumpuni, fisik yang luar biasa, kelelahan yang kadang tidur juga susah ya kita, karena memang posisinya juga harus terus mengikuti kotak suara dan mengikuti perhitungan manual berjenjang yang tentu saja bukan hal yang mudah. Jadi saya sangat memahami demikian butuh militansi dan butuh kesungguhan untuk betul-betul berharap ada pahala di situ ya. Karena bagi kita yang terpenting kita mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa ya, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas demi sebuah pemilu yang jujur, pemilu yang adil, untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa membawa negara ini menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih bermartabat, dan negara yang lebih disegani di dunia internasional. Mudah-mudahan itu menjadi harapan kita bisa terwujud. Dan tentu kami tim pemenangan Amin sangat berterima kasih atas pengorbanan selama ini dari para saksi-saksi yang berasal dari partai pendukung dan relawan sejati. Oke, ada kabar baik sebetulnya yang perlu saya sampaikan, bahwa kabar ini juga disampaikan oleh Pak Agus Maksum selaku Direktur Pengamanan dan Pengawalan Suara, bahwa kami sudah berhasil mengumpulkan form C1 asli ya seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir jika ada kejadian yang luar biasa sehingga perlu adanya sebuah mahkamah konstitusi ya, pengadilan di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres. Kami sudah siapkan C1 dan C1 plano untuk setiap TPS yang ada di Indonesia ya, kurang lebih 823.000 TPS ya di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir para pejuang perubahan ya, jangan patah semangat. Kami sudah bersiap-siap, sudah menyiapkan C1 ini dengan maaf tadi ada bergerak ya kameranya, sorry. Oke, dan itu kabar baiknya. Ada juga kabar buruk. Kabar buruk ini kaitan dengan penundaan perhitungan berjenjang di PPK ya, di tingkat kecamatan. Ya, itu kabar buruknya karena ada penundaan selama 2 hari kalau tidak salah. Dan itu alasannya karena sirekapnya bermasalah. Nah, sebenarnya jika sirekapnya bermasalah ya nggak usah dihentikan penundaannya, karena di penundaan itu kan ada delay sekitar 2 hari ya. Nah, khawatirnya dalam 2 hari ini terjadi ketidakwajaran ya. Makanya para saksi di daerah, terutama yang mengawal suara, harus betul-betul bisa berjaga-jaga, jangan sampai di 2 hari ini terjadi sesuatu yang merugikan untuk kita ya, sebetulnya merugikan bangsa Indonesia. Karena jika terjadi sesuatu yang tidak pada seharusnya, tentu ini akan merugikan masa depan kita dan anak cucu kita nanti. Oke, ya sebenarnya juga agak aneh sih, kenapa saya juga memang pernah menyampaikan bahwa saya tidak menggunakan dulu
ya data dari KPU, karena saya sudah mendengar juga bahwa Sirekap ini bermasalah sehingga angka yang ditampilkan bisa saja salah. Jadi saya lebih memilih untuk menampilkan data yang kami miliki sendiri itu ya. Dan selanjutnya juga ada perasaan yang cukup kecewa karena website davi.net ini juga sulit diakses sehingga ada keterlambatan saya melaporkan ini. Saya hanya berhasil, atau HS Channel hanya berhasil mengcapture beberapa kesempatan yang itu juga cukup sulit ya. Kami harus menunggu sampai betul-betul server merespon. Jadi sekitar jam 18 lebih tadi baru bisa di-capture angka terakhir yang diraih oleh ketiga paslon. Jadi mohon maaf, pada session kali ini kita tidak bisa secara real time mengamati pergerakan suara yang dialami oleh ketiga paslon. Itu ya. Tapi tentu saja jangan patah semangat untuk sahabat-sahabat para pejuang perubahan. Kita harus tetap semangat untuk mengawal suara ini sampai betul-betul suara yang nanti sampai kepada KPU Pusat itu adalah suara asli C1 yang kita miliki di tiap saksi yang tersebar di seluruh Indonesia sejumlah 823.366 TPS tersebut, yang tentu saja bukan hal yang mudah untuk mengumpulkan itu, tetapi Kapten Pak Syaugi sudah menyampaikan bahwa jika perlu, kita akan undang semua saksi di 823.000 tersebut untuk datang ke Jakarta untuk membawa C1-nya. Kabar baik tadi bahwa kita sudah punya C1-nya. Dan tentu saja itu untuk secara kuantitatif ya. Dan ketika secara kualitatif juga kita harus sudah siapkan bagaimana memperkirakan kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak wajar secara TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif, dan itu tentu menjadi sebuah hal yang cukup ramai dibicarakan di berbagai media maupun dibicarakan juga oleh beberapa pakar, bahwa bisa saja ada terminologi diskualifikasi untuk pasangan calon 02. Itu menurut para pakar ya. Nah, kita tentu abaikan itu semua karena yang terpenting bagi kita adalah mengawal suara walaupun itu tentu adalah suara ukuran kuantitatif ya. Jadi kita sementara ini kita bekerja untuk mempertahankan suara dan mengamankan suara kita secara kuantitatif di TPS yaitu C1 dan C1 Plano. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk kali ini saya hanya akan menampilkan capture terkini pada 18.40 tadi ya, seperti apa posisinya. Kemudian kita juga sudah saksikan bersama kemarin posisi terakhir kemarin di 19.13 waktu Indonesia bagian Barat ya, tanggal 18 Februari 2024. Nah, di mana pada saat itu coba kita lihat saat itu posisinya seperti apa. Seperti kita lihat bersama. Nah, ini ya yang kemarin saya laporkan itu pada real time 19.13 waktu Indonesia bagian Barat ya, 18 Februari 2024, yaitu posisi Amin di 40,2% atau paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di 40,2%. Lalu kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 42,4%. Ini terpaut berapa? 2,2% ya dari pasangan Amin, atau lebih besar 2,2% dari pasangan Amin. Masih ketat ya, masih ketat. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan raihan 17,5% sampai tanggal 18 Februari 2024 pukul 19.13 waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Lalu seperti apa terakhir yang bisa saya akses, dan mohon maaf saya hanya bisa mengcapture-nya, tapi tentu saja ini ada tanggalnya ya. Ini tanggal 19 Februari 2024 pukul 18.40. Pukul 18.40 posisinya bergeser sedikit ya. Hanya yang cukup mengejutkan adalah posisi paslon nomor urut 3 ini
mulai terseok dan jatuh di bawah 17%, yang sebelumnya 17,5%. Dari 17,5% ini terseok menjadi 16,7%, jadi hampir 1% penurunannya. Adapun pasangan Amin naik 0,2%, ya, dan pasangan Prabowo Gibran jadi 43%, berarti naik 42,4, 6 tambah 0,6, naik 0,6%. Jadi kalau pasangan Amin ini naik 0,2%, maka Prabowo Gibran naik 0,6%. Jadi tetap di posisi yang pertama untuk pasangan paslon 02 Prabowo Gibran Rakabuming ini ya. Jadi kalau melihat dari bagaimana nah ini kita juga bisa perhatikan diagram lingkarannya ya. Tapi yang terpenting ini dulu. Ini adalah rata-rata. Jadi sebarannya sepertinya tidak banyak berubah ya. Sebaran dari beberapa provinsi yang vital yang kemarin juga sempat kita bahas, mulai dari provinsi yang ada di Jawa, Pulau Jawa begitu, kemudian di Sumatera dan Kalimantan, terutama ya di Sumatera itu Sumbar, Aceh ya, yang merupakan kantong suara Amin sekarang ya. Kemudian ya jika semua berjalan normal tanpa ada ketidakwajaran yang luar biasa, maka pemilu ini akan 2 putaran ya. Pemilu akan 2 putaran yang jika terminologi diskualifikasi yang sekarang banyak dibicarakan oleh para pakar dan para pengamat, maka Prabowo Gibran dan pasangan Amin ini akan masuk ke putaran 2. Jika itu tidak terjadi diskualifikasi, ya kami menyiapkan atau Timnas sedang menyiapkan bukti-bukti kualitatif dan bukti-bukti kuantitatif ya. Kuantitatif tentu saja yang tadi saya sebut ya, C1 dan C1 plano sedang disiapkan dari seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia. Lalu kemudian juga kita harus menyiapkan bukti-bukti yang bersifat kualitatif yang masuk ke kategori TSM tadi ya, terstruktur, sistematis dan masif ya. Itu saja barangkali untuk kali ini laporannya. Mudah-mudahan semua tetap semangat ya, tetap memelihara harapan bahwa pemilu ini akan berjalan secara adil ya, pemilu ini akan berjalan secara demokratis seperti yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan, menuju masyarakat yang lebih adil, lebih makmur, negara yang lebih bermartabat, negara yang lebih bermartabat, lebih disegani di dunia, lebih punya wibawa di dunia. Demikian, sekali lagi terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah subscribe, dan mohon maaf sekali lagi kami tidak punya cukup waktu untuk menjawab setiap komentar dikarenakan kesibukan di pengamanan dan pengawalan suara saat ini sedang benar-benar sibuknya. Jadi mohon maaf bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat para pejuang perubahan yang berkomentar, kami belum sempat membalasnya. Demikian, semoga kita sehat selalu. Sekali lagi terima kasih buat yang subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar dapat mengikuti info-info terbaru dari kami HS Channel. Demikian, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Aku qouli hadza wa astagfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.